Ya, kembali lagi dalam program e-learning Universitas Ubudiyah Indonesia. Yang kali ini kita membahas tentang materi tesis untuk mata kuliah Bahasa Inggris 1 bersama saya, Murnia Suri. Ya, tadi di bagian sebelumnya kita sudah melihat bersama pengertian dari salah satu tenses, basic tenses, yaitu present tense ya, atau simple present. Kita sudah melihat definisinya, kemudian aturan dalam membuat kalimat simple present tersebut disusul dengan beberapa contoh. Nah, pada kali ini kita akan kembali melihat contoh simple present tersebut, namun dengan kalimat yang mungkin lebih panjang. Ya, seperti apa contohnya? Ya, kita lihat ini dia. Yang pertama, dan masih diawali dengan kalimat positif ya. We always start our lesson at 10 a.m. every day. Nah, ini ya. We always start our lesson at 10 a.m. every day. Jadi kejadian ini dia berulang selalu setiap hari pada jam 10. Bahwa pada saat jam segitu pelajarannya itu dimulai. Nah, kalimat negatif dari kalimat di atas adalah we do not always start our lesson at 10 a.m. every day. Jadi perbedaannya hanya terletak pada kata tidak, yaitu do not. Nah, ingat bahwa kata do not ini dia posisinya itu berada di antara subjek dan kata kerja. Kebetulan di sini kita menemui kata keterangan frekuensi ya, adverb of frekuensi, yaitu always, sehingga disitulah berada kata tidaknya ya, do not. Lalu kalimat tanyanya bisa kita lihat, do we always start our lesson at 10 a.m. every day? Apakah kita selalu memulai pelajaran atau perkuliahan pada jam 10 setiap hari? Nah, ini bentuk kalimat tanyanya. Tetap saja menceritakan tentang kejadian yang berulang-ulang setiap jam 10 di setiap harinya. Ya, contoh yang kedua, my sister does her work at home. Ya, my sister does her work at home. Nah, ini artinya setiap berada di rumah, saudara perempuan saya mengerjakan pekerjaannya. Nah, ini kalimat negatifnya, my sister does not do her work at home. Nah, dia tidak mengerjakan ya, kakak saya atau adik perempuan saya tidak mengerjakan pekerjaannya di rumah. Nah, ya, sama juga ini, does my sister do her work at home? Ya, bisa kita lihat perbandingan kedua contoh ini, yaitu pada kalimat nomor 1 itu kalimat kalimat positifnya we tanpa always, misalnya kita meloncat kata we always tanpa always ya, we start our lesson. Nah, sedangkan yang kedua, my sister does her work at home. Jadi does itu berasal dari kata do, yang kemudian tadi kita mengetahui bahwa peraturannya ada penambahan s atau es. Nah, ini my sister adalah salah satu subjek she ya, she, he, dan it ya, orang ketiga tunggal. Sehingga pada kata kerja does itu wajib dan harus digunakan penambahan s atau es. Nah, di kali ini ditambahkan adalah es. Ya. Untuk kalimat negatifnya pada nomor 1, we do not always start ya. Do not itu menunjukkan tidaknya, dan start itu tetap kata kerja. Kita lihat ke nomor 2 ya, my sister does not do her work at home. Nah, does not itu menunjukkan tidaknya, sedangkan kata do itulah kata kerja. Nah ya, jadi penambahan s atau es itu hanya pada kalimat positif. Itu sudah kita lihat tadi di rules atau aturan membuat kalimat simple present ini. Nah, untuk kalimat tanyanya ya, does my sister do her work at home? Ya, does itu adalah kalimat tanya yang menunjukkan dia, kata tanya ya, does my sister. Kemudian do itu adalah kata kerjanya.
Baiklah, yang kedua, tenses yang kedua, basic tenses yang kita pelajari itu adalah present continuous. Nah, tadi yang pertama itu sudah kita ketahui, present simple adalah peristiwa yang terjadi waktunya itu di waktu yang sama dan berulang-ulang seperti itu. Nah, kalau present continuous ini untuk definisinya adalah it happens now when time speaking. Nah, kalau lebih mudah untuk dipahami, present continuous itu adalah kegiatan yang terjadi itu terjadi pada saat dibicarakan. Jadi memang sedang terjadi pada saat speaker itu atau yang berbicara, memang itulah yang sedang terjadi, baik yang dialami oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain dan lingkungannya. Ya, untuk aturan dalam present continuous ini, yang pertama using be, ya, menggunakan kata be atau to be, ya, depends on the subject. Jadi English has 7 subjects dan masing-masing subjek itu ada to be-nya. Ada ketentuan dari to be untuk ditempatkan bersama dengan subjeknya. Dan yang kedua, aturan untuk membuat kalimat present continuous itu adalah menggunakan verb one, menggunakan kata kerja pertama. Dan juga pada kata kerja tersebut ditambahkan ing, kata kerja pertamanya ya, ditambahkan ing untuk semua subjek. Jadi subjek apapun itu sesudah menggunakan to be, kata kerja pertamanya ditambahkan ing yang menunjukkan itulah sedang terjadinya. Ya, let's study the examples. Ya, kita lihat yang pertama. They are knocking on the door now. Mereka sedang mengetuk pintu sekarang. Nah, jadi ini sedang terjadi pada saat munculnya kalimat ini. Mereka memang sedang melakukan pengetukan pintu itu. Ya, they are knocking on the door now. Nah, untuk membuat kalimat kalimat negatifnya itu hanya tinggal menambahkan not saja. They are not knocking on the door now. Lalu untuk kalimat tanya, are they knocking on the door now? Ya, it's very easy ya, sangat mudah sekali. Hanya menukar posisi saja dari masing-masing kata tersebut. Dan jangan lupa yang menandakan kalimat present continuous itu adalah kata kerja ing yang itu menunjukkan sedang. Ya, they are knocking, they are not knocking, and are they knocking. Kita bandingkan dengan contoh kedua ya. His chicken is eating paddy right now. Oke, dan negatifnya his chicken is not eating paddy right now, ya. Lalu is his chicken eating paddy right now. Nah, ini perbedaannya hanya pada to be-nya saja karena berdasarkan subjeknya. Ya, his chicken ini adalah single ya atau tunggal dia. Oke, sehingga menggunakan to be-nya is, dan untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif hanya mengikuti saja. Ya, baiklah, yang ketiga kita akan melihat basic tenses present future. Nah, dari 5 tenses yang akan kita lihat tadi sudah selesai 2, dan ini kita menuju ke tenses yang ketiga yaitu present future. Untuk definisinya, present future itu happens for planning ongoing activity. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin menceritakan atau kegiatannya itu akan terjadi di masa depan. Nah, jadi rencana atau aktivitas yang akan dilakukan di masa depan. Nah, ya, untuk peraturannya dia menggunakan to be juga. Ya, misalnya menggunakan to be going to dan verb one. Atau dia boleh menggunakan modal auxiliary will dan juga shall, juga sama lanjutannya menggunakan verb one. Ya, lalu dalam contoh kalimat bisa kita lihat yang pertama kalimat positifnya, you are going to visit your mother next month. You are going to. Nah, di sini are going to ini bukan berarti pergi ya, tapi dia karena tadi pengertiannya adalah yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka arti dari are going to itu adalah akan ya. Jadi kamu akan mengunjungi ibumu di bulan depan.
Lalu kita lihat yang kalimat negatifnya, you are not going to visit your mother next month. Lalu untuk kalimat tanya ya sama saja, kita tinggal memindahkan saja posisi dari to be-nya. Are you going to visit your mother next month? Ya. Lalu yang kedua, kita lihat kalimat positif yang bisa dibedakan ini menggunakan will ya. The man will send a package tonight. Yang kalimat negatifnya, the man will not send a package tonight. Yes, jadi will not ya, will not. Oke. Lalu yang kalimat tanya, will the man send the package tonight? Oke. Nah, itu sudah 3 tenses yang kita bisa pahami bersama tentang basic tenses in English. Ya, 2 tenses lagi akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini.